Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang terhormat Kaprodi S1 Manajemen Bapak Parmin SEMM, yang saya hormati staf Prodi Manajemen ya, Bapak Ahmad Kamaludin, yang saya hormati juga Ibu Nova ya, untuk IT yang hari ini sudah memfasilitasi kegiatan Prodi dalam acara pembekalan skripsi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atau siang hari ini kita diberikan nikmat kesempatan dan sehat tentunya untuk mengikuti pembekalan skripsi pada kegiatan hari ini. Sebelum saya mulai, perlu saya informasikan yang telah bergabung di ruang Zoom ada 108 mahasiswa. Kami persilahkan untuk mahasiswa dapat men-share link yang ada di chat ya kepada grup kelas ataupun rekan mahasiswa yang lain supaya acara ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti KRS skripsi pada semester ini. Baik, untuk susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yang pertama adalah nanti pembekalan skripsi yang akan dimulai oleh atau disampaikan oleh Bapak Parmin SEMM selaku Kaprodi Manajemen. Kemudian yang kedua, kami membuka ruang diskusi tanya jawab terkait skripsi pada semester ganjil 2022-2023. Mari kita memasuki ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah pengarahan dan pembekalan skripsi dari Bapak Kaprodi S1 Manajemen, yaitu Bapak Parmin SEMM. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk acara pengarahan skripsi. Jadi tujuan dari program studi membuat acara semacam ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam proses pengerjaan skripsi, sehingga harapannya ketika mahasiswa pada semester 7 ini sudah mengambil skripsi, nanti ketika berproses dapat berjalan dengan lancar prosesnya, sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang barangkali dialami oleh mahasiswa ketika sedang menempuh tugas akhir atau skripsi. Sehingga perlu bagi program studi pada setiap angkatan atau pada setiap awal semester 7, program studi selalu memberikan pengarahan kepada mahasiswa pada program skripsinya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi dalam PPT saya memang di situ tercantum kiat sukses dalam mengerjakan skripsi. Diharapannya bahwa nanti ketika mahasiswa melakukan proses skripsi itu dapat melaksanakan dengan mudah ya. Nah, kita bicara dulu tentang gambaran tentang skripsi ya. Jadi seperti apa sih skripsi itu, kemudian isinya itu seperti apa, dan bagaimana nanti Anda ketika akan menyusun skripsi tersebut. Sehingga
Kalau mungkin sebelum-sebelumnya Anda baru membaca ya di perpustakaan, tetapi secara proses Anda mungkin belum tahu detailnya, mungkin Anda baru meraba-raba ya, oh skripsi seperti ini ya dari bab 1, bab 2, dan seterusnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang gambaran secara utuh ya dari proses pelaksanaan skripsi mahasiswa program studi manajemen Universitas Putra Bangsa. Nah, skripsi ini merupakan karya tulis mahasiswa yang menekankan pada sebuah proses dan berpikir secara ilmiah ya. Jadi ketika di situ ditekankan ilmiah, artinya apa? Bahwa apa yang Anda tuliskan di dalam dokumen skripsi itu nanti adalah harus ada landasan yang jelas ya. Karena di sini adalah sebuah karya ilmiah. Anda juga mencoba untuk berpikir secara ilmiah. Ketika berpikir secara ilmiah, maka semua apa yang Anda tuangkan dalam bentuk tulisan nanti dalam karya skripsi Anda itu harus ada landasan yang jelas. Kemudian skripsi ini juga harus dilandasi oleh hasil penelitian ya. Jadi misalkan Anda membuat sebuah model penelitian atau model empiris penelitian Anda, maka hubungan antar variabel nanti itu harus dilandasi oleh suatu hasil penelitian, sehingga nanti hasil penelitian Anda ya konstruk yang dibuat itu memang sudah didukung oleh literatur yang kuat, kemudian juga hasil penelitian terdahulunya. Dan kita kembali ke skripsi bahwa skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Skripsi mata kuliah yang wajib lulus di semester 8. Ya, jadi dari program studi menekankan ya bahwa mahasiswa yang program sarjana itu lulus di semester 8. Jadi tidak lebih dari semester 8. Syukur-syukur ya bagi Anda yang mungkin kategori rajin, Anda bisa lulus di semester 7. Ya, sehingga semester 8 Anda sudah tidak ada proses perkuliahan apapun. Tinggal nunggu ijazah dan juga prosesi wisuda saja. Karena kalau kita lihat data pada setiap semester, tentu saja ada mahasiswa yang karena dia rajin, di semester 7 sudah selesai. Nah, skripsi bobotnya adalah 6 SKS. Ya. Karena bobotnya cukup besar, artinya bahwa Anda dalam menyusun skripsi itu ya harus sungguh-sungguh. Jangan sampai skripsi itu nilainya rendah misalkan. Ya syukur-syukur skripsi Anda karena bagus ya, Anda juga ujiannya bagus, Anda bisa dapat nilai A, itu kan sangat luar biasa ya, sangat bagus prosesnya. Nah, kemudian kenapa harus skripsi? Ya, dengan proses skripsi ini harapannya memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memformulasikan ya ide ya, yang namanya biasa ide ini banyak. Kemudian konsep, ya pola berpikir dan kreativitas yang dikemas secara terpadu dan juga secara komprehensif atau menyeluruh. Kemudian dapat mengkomunikasikan dalam format yang lazim digunakan di kalangan masyarakat ilmiah. Ya. Format yang lazim di sini ya artinya kalau nanti output skripsi Anda adalah akan diterbitkan dalam jurnal ya baik di Jimba maupun di luar Jimba ya berarti Anda harus mengikuti format itu. Sehingga harapannya bahwa hasil skripsi Anda nanti, hasil penelitian Anda ketika di-upload dalam sebuah jurnal itu nanti akan banyak ya dibaca oleh masyarakat. Nah, itu salah satu karya ya ide Anda ya merupakan hasil penelitian yang harapannya nanti itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ya setidaknya kalau secara
masyarakat yang sempit ketika Anda mengambil SDM ya bermanfaat ya bagi organisasi tempat di mana Anda melakukan proses penelitian. Nah, kita melihat bagaimana ya memulai dari proses skripsi. Ini yang kadang mahasiswa itu kurang tepat ya, saya katakan kurang tepat. Mahasiswa kadang sering ya bingung mencari judul dulu atau mencari masalah itu dalam proses penyusunan skripsi. Anda mungkin sudah membaca ya literatur, kemudian Anda sudah review beberapa artikel ya untuk mendukung ide Anda ya gagasan. Nah, ini yang kadang memang menjadi momok bagi mahasiswa ketika memulai proses skripsi. Misalkan saya harus mencari judul atau mencari masalah dulu gitu ya. Bahkan kadang kalau mahasiswa yang bingung dalam satu semester meskipun dia sudah menulis skripsi, judulnya belum juga ditentukan ya, ditetapkan. Nah, itu kan hal-hal semacam itu mestinya tidak terjadi lagi. Jadi baiknya dalam menyusun skripsi itu harus berdasarkan permasalahan yang ada ya, permasalahan secara ilmiah. Itu yang memang harus dicari ya. Nah, ketika kita sudah menemukan permasalahan di dalam case tertentu ya, baik Anda di pemasaran, keuangan maupun di SDM. Nah, ketika masalahnya sudah ketemu, nah itu yang diangkat ya, sehingga penelitian Anda, hasil penelitian Anda itu memang nanti bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, itu yang memang perlu diperhatikan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah penelitian atau ketika Anda akan menyusun sebuah skripsi, itu berangkat dari permasalahan yang sesungguhnya ya, bukan permasalahan yang kadang mengada-ada seolah ada suatu masalah. Nah, itu yang penting harus Anda perhatikan. Nah, bagaimana menulis skripsi? Untuk memulai menulis skripsi, yang pertama adalah mahasiswa telah menempuh sedikitnya 120 SKS. Ya. Jadi silakan nanti setelah acara ini Anda cek kembali lagi berapa total SKS yang sudah Anda ambil. Ya. Sampai dengan semester 6 kemarin, ya, berapa totalnya. Kemudian yang kedua, proposal. Ini kalau kita berkaitan dengan proposal, itu paling lambat sudah selesai proposalnya pada akhir semester 7. Ya. Nah, yang dinamakan dengan proposal itu adalah dokumen skripsi yang sudah siap diseminarkan atau bahkan sudah diseminarkan. Jadi jangan sampai sudah di akhir semester 7 Anda proposalnya belum jadi, ya, belum selesai misalkan. Nah, kalau hal itu terjadi, ini biasanya juga nanti di semester 8 agak kesulitan ya. Apalagi ketika sudah semester 8 Anda sudah tidak ada teori, kemudian interaksi Anda dengan teman-teman juga barangkali sudah tidak begitu intens ya, karena sudah tidak ada tatap muka, maka itu bisa menjadi hal yang sangat kritis. Nah, untuk itu selambat-lambatnya ketika Anda menyusun skripsi itu pada semester 7 itu Anda sudah seminar semua ya. Jadi satu semester proposal selesai sudah diseminarkan.
Atau kalau Anda yang rajin sekali, ya semester 7 juga dapat selesai skripsinya. Itu yang harus Anda perhatikan, ya, proposal semester 7 harus sudah selesai atau harus sudah daftar seminar. Sehingga nanti ketika semester 7 proposal sudah diseminarkan, ya semester 8 Anda tinggal lanjut bab 4 dan bab 5, ya, dan penyelesaian skripsi. Sehingga masa studi Anda memang betul-betul tepat, ya, 8 semester. Tidak sampai 9 semester atau mungkin tidak sampai 10 semester dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh program studi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penulisan skripsi, ya. Jadi penulisan skripsi ini paling lama dalam waktu 1 tahun. Ya. 1 tahun artinya ketika Anda menulis skripsi, ya 2 semester harus selesai, mau tidak mau. Jadi misalkan Anda mulai semester 7, maka semester 8 harus sudah selesai. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan, ya, ini berkaitan dengan pembiayaan skripsi. Tadi kemarin kami sudah berkoordinasi dengan bagian keuangan. Nah, ini biaya skripsi untuk tahun akademik 2002-2023. Ya, biaya skripsinya adalah 750.000. Ini dibayar di awal semester. Jadi sebelum Anda nanti memilih dosen pembimbing, ya, maka Anda sudah penuhi kewajiban membayar biaya skripsi. Kemudian untuk seminar kita tidak ada pembiayaan, ya. Paling Anda ketika seminar yang disiapkan kuota ketika seminarnya nanti adalah online misalkan. Kemudian untuk UTS maka kewajiban Anda SKS dalam skripsi tetap dihitung atau dibayarkan. Misalkan Anda yang di semester reguler per SKS-nya 85.000 tinggal dikalikan 6. Kemudian Anda yang kelas karyawan, misalkan biaya SKS-nya 100.000 berarti tinggal dikalikan 6. Itu untuk ketika ada notifikasi pembayaran ujian tengah semester, maka SKS dalam skripsi itu dihitung. Kemudian biaya ujian akhir semester tidak dihitung karena biaya ujiannya adalah yang ada biaya ujian akhir skripsi, ya. Jadi 500.000 ini dibayarkan setelah skripsi Anda dinyatakan disetujui oleh dosen pembimbing dan layak untuk diujikan. Baru Anda membayar biaya skripsi, kemudian nanti boleh mendaftarkan skripsi Anda ke program studi untuk diujikan. Berkaitan dengan pembiayaan. Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah bagian alur skripsi. Jadi bagian alur skripsi yang pertama adalah mulai, ya. Jadi hari ini itu adalah tahapan yang pertama atau tahapan yang dimulainya skripsi. Jadi dimulai dari Anda menetapkan ide Anda, ya, kemudian Anda mengajukan menyusun praproposal, kemudian praproposal diajukan ke program studi dan dosen pembimbing. Nah, untuk pengajuan dosen pembimbing nanti dari program studi itu akan dibuka mulai tanggal 6 Oktober, ya. Jadi hari Kamis 6 Oktober. Ini dengan pertimbangan karena program studi manajemen pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 5 Oktober itu sedang visitasi reakreditasi dari LAM EMBA, ya. Jadi sedang reakreditasi ulang.
Karena kalau kita melihat kepadatan agenda yang sedang kita lakukan, ya dari sekarang ya sampai tanggal 5 sangat padat sekali, sehingga untuk mulai proses pengajuan skripsi nanti di tanggal 6. Ya. Nah, sekarang Anda adalah menyusun dulu ya, menyusun nanti ketika sudah selesai, Anda di tanggal 6 silahkan bisa ke program studi untuk pengajuan dosen pembimbing. Kemudian tahapan berikutnya adalah nanti Anda akan mendapatkan dosen pembimbing ya dari program studi setelah Anda membuat praproposal. Kemudian kalau praproposalnya sudah disepakati oleh dosen pembimbing, maka Anda juga sedang mencari tempat penelitian atau perusahaan ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah kartu bimbingan ya. Kartu bimbingan itu nanti Anda akan diberikan oleh program studi kartu bimbingan. Nah, kartu bimbingan ini adalah sebagai kontrol ya dari dosen pembimbing. Anda sudah berapa kali bimbingan, sejauh mana kedisiplinan Anda dalam proses pembimbingan ya. Maka untuk itu bahwa setiap Anda melakukan pembimbingan, baik ketika Anda bimbingan secara offline maupun bimbingan secara online oleh dosen pembimbing, maka harus Anda tuliskan pada kartu bimbingan. Kemudian setelah proposal oke, Anda sudah menemukan tempat penelitian ya, dan di tempat penelitian Anda sudah oke ya, maka Anda membuat surat pengantar ke perusahaan. Jadi surat pengantar penelitian ini nanti Anda mintanya ke bagian administrasi umum atau ke Pak Hendri ya. Jadi dengan catatan bahwa proposal Anda, tempat penelitian Anda itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian tahapan berikutnya adalah penelitian di perusahaan atau di lokus penelitian Anda ya, di mana. Jadi Anda melakukan riset di sana ya, menggali lebih dalam lagi, mungkin Anda melakukan interview ya atau wawancara dengan berbagai pihak yang menurut Anda berkepentingan, menurut Anda penting untuk dilibatkan ya, informasinya Anda gali selengkap mungkin ya. Itu untuk memperkuat penelitian Anda. Jadi ini melakukan penelitian perusahaan. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah proses pembimbingan ya. Jadi proses pembimbingan ini sebenarnya ya diawali ketika Anda bertemu langsung dengan dosen pembimbing ya. Misalkan pertama ketemu dosen pembimbing, yaitu bagian dalam proses pembimbingan ya. Tapi secara lebih intensif ya, melakukan pembimbingan ketika Anda perusahaannya sudah oke ya. Maka di sini tahapan proses pembimbingannya sudah lebih intensif lagi. Misalkan diagendakan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan seterusnya ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah proposal telah disetujui ya. Ketika proposal Anda telah disetujui atau telah di-ACC, yang namanya proposal ini perlu diketahui bahwa itu dari bab 1 sampai bab 3 kemudian dilampiri dengan lampiran kuesioner ya. Itu sudah lengkap. Sehingga nanti kalau proposalnya sudah lengkap, Anda bisa izin ya ke program studi untuk mendaftar seminar. Sehingga nanti kalau dokumen sudah lengkap, program studi akan segera menjadwalkan seminar proposal Anda. Nah, dalam seminar proposal mahasiswa ini Anda nanti akan
didampingi oleh 2 dosen panelis seminar ya. Nah, tugas dosen panelis akan memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa. Kemudian pada saat seminar proposal, mahasiswa juga akan, atau mahasiswa yang lainnya juga akan ikut ya pada room itu. Sehingga mahasiswa yang lain itu akan sebagai audien ya, kemudian juga sebagai sarana pembelajaran ya untuk menyempurnakan proposal penelitian yang sedang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar hadir saja mahasiswa yang lain sebagai audien, tetapi di situ ada proses pembelajaran yang saya kira cukup penting sekali. Kemudian setelah seminar proposal, ini ada saran masukan ya yang cukup penting untuk menyempurnakan proposal, maka ya segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian setelah ada revisi pasca seminar ya, kemudian Anda biasanya bagi kuesioner ya, bagi kuesioner, Anda berkunjung ke tempat penelitian Anda ketemu dengan responden, ya Anda bagi kuesionernya, kemudian Anda collecting datanya, ya. Nah, tahapan berikutnya adalah bab 1 sampai bab 3, kemudian ditambahkan olah data bab 4-nya, dan bab 5, ya. Bab 5 adalah simpulan. Nah, jadi kalau bab 1 sampai dengan bab 5 itu telah disetujui, maka Anda boleh mendaftar ujian skripsi. Ya. Jadi ini adalah tahapan flowchart dari bagaimana memulai ya, proses skripsi dari awal dimulai sampai pendaftaran ujian skripsi. Kemudian tahapan berikutnya di akhir adalah proses ujian skripsi ya. Nah, pada saat ujian skripsi tentu saja Anda harus betul-betul mempersiapkan diri Anda baik secara mental maupun fisik Anda ya harus dalam kondisi baik ya, dalam kondisi sehat sehingga Anda dalam mengikuti proses ujian skripsi dapat berjalan dengan lancar. Tahapan terakhir adalah setelah ujian biasanya ada beberapa revisi ya kecil atau mungkin juga revisinya banyak, itu tergantung dari kualitas skripsi Anda. Nah, setelah revisi selesai, maka skripsi dijilid, kemudian selesai. Ya. Kemudian berikutnya, ini yang perlu Anda perhatikan juga, Anda baca buku pedoman skripsi, ya. Buku pedoman skripsi dari program studi, ya. Tidak mencetak, tetapi Anda silakan tinggal download saja di web Universitas Putra Bangsa. Di sana sudah tersedia dalam bentuk soft copy. Anda silakan dibaca buku pedomannya, sehingga harapannya sebelum Anda memulai menyusun skripsi, Anda sudah membaca, Anda sudah tahu ya tata cara penulisan, kemudian template skripsinya juga sudah tersedia. Gitu. Jadi di sana sudah tersedia lengkap. Nanti juga saya akan sampaikan tentang template skripsi agar mahasiswa itu template-nya sama ya. Bahkan template skripsi yang kita upload di web itu sudah kami linkkan pada daftar isi otomatis, itu memudahkan bagi mahasiswa. Jadi jangan sampai Anda menyusun skripsi tetapi ternyata belum pernah ya baca buku pedomannya. Beberapa saya menemukan ya ketika mahasiswa ditanya ketika ujian, Anda sudah baca buku pedomannya apa belum? Dia belum gitu ya, karena biasanya dari template skripsinya itu beda ya. Mungkin dia terbawa oleh kampus lain, ya itu tidak boleh.
karena masing-masing perguruan tinggi itu memiliki kaidah selingkung penyusunan tugas akhir yang berbeda-beda. Jadi ketika Anda di Universitas Putra Bangsa, ya maka harus mengikuti dengan buku pedoman yang ada. Kemudian berikutnya adalah form pengajuan skripsi, ya. Nah, form pengajuan skripsi ini nanti Anda bisa input, ya. Anda bisa input dengan catatan setelah Anda ke program studi terlebih dahulu, ya. Nanti dari program studi kan kadang dosen A apakah masih ada fotonya, nanti kalau masih ya berarti Anda bisa dosen yang bersangkutan dan seterusnya, ya. Karena di sini ada nama, NIM, nomor telepon, ya. Nomor telepon ini juga penting, harapannya adalah nomor telepon Anda tidak ganti-ganti. Kemudian program studi, konsentrasi, ya, judul, dosen pembimbing, ya. Dosen pembimbing ini diisi nanti setelah Anda mendapatkan dosen pembimbing dari program studi. Kemudian mulai pengambilan, ya, data akademik, SKS diambil, KRS, dan seterusnya, ya. Jumlah nilai D misalkan, ketika ada nilai D-nya disampaikan di sini, ya, tulis dan seterusnya. Nah, kemudian dalam form pengajuan skripsi, di sini yang mengajukan siapa? Berarti mahasiswa. Ini yang kadang mahasiswa tidak tahu prosedurnya, ya. Jadi ketika mahasiswa yang mengajukan, maka mahasiswa tanda tangan terlebih dahulu. Ya, kita seringkali menemukan yang namanya pengajuan yang mengajukan dulu yang tanda tangan. Anda belum tanda tangan, tiba-tiba ke PAK dulu. Tiba-tiba Anda ke dosen wali terlebih dahulu. Tiba-tiba Anda ke pembimbing terlebih dahulu, ya. Itu kadang saya merasa sangat prihatin, ya. Sudah mahasiswa semester akhir, tetapi secara prosedur Anda tidak tahu. Padahal di setiap awal proses, ya, pengajuan skripsi selalu kita sampaikan, ya, termasuk bagaimana tahapan ketika tanda tangan, ya Anda yang mengajukan dulu tanda tangan, kemudian nanti ke pembimbing, dosen wali, ke PAK, kemudian ke program studi. Nah, form dari pengajuan skripsi ini itu dikumpulkan ke program studi sebagai dokumen, ya. Ini berkaitan dengan mekanisme, ya, pengajuan skripsi dari formnya, kemudian tahapan yang tanda tangan. Yang pertama adalah Anda tanda tangan terlebih dahulu sebagai mahasiswa yang mengajukan, kemudian dosen pembimbing, kemudian dosen wali, kemudian PAK. PAK ini adalah untuk ngecek nilai Anda, ya. Jangan sampai ada mata kuliah yang ketinggalan. Jadi ini penting, ya. Karena Anda sekarang posisi semester 7, Anda harus cek ulang, ya, nilai Anda. Apakah nilai Anda yang di semester ganjil itu sudah lengkap semua atau belum, ya. Kalau belum berarti diambil sekarang, dihabiskan sekarang, ya. Karena kalau di semester 7 ada nilai yang belum keluar atau mungkin ada mata kuliah yang belum Anda ambil, berarti nanti Anda akan mundurnya 1 tahun lagi, ya. Semester ganjil genap ketemu ganjil lagi. Nah, itu harus Anda cross check lagi. Maka penting dalam proses pengajuan skripsi ini kita melibatkan bagian administrasi akademik untuk cross check terhadap nilai. Kemudian tahapan berikutnya dalam proses skripsi ini yang juga tidak kalah penting adalah proses pencarian perusahaan, ya, atau tempat penelitian Anda, kemudian objek penelitian yang akan Anda teliti, objek dan subjeknya, yaitu harus mulai dari sekarang Anda sudah memiliki gambaran, ya. Anda akan melakukan penelitian apa, kemudian tempatnya di mana, ya, itu Anda harus punya gambaran. Ya, jangan sampai
Anda sudah mendapatkan dosen pembimbing, kemudian setelah Anda mendapatkan dosen pembimbing, Anda tinggal santai. Ya. Itu beberapa kasus kita setiap angkatan selalu menemukan hal-hal semacam itu. Itu sesuatu yang memang betul-betul tidak kami inginkan terjadi semacam itu. Ketika Anda sudah mendapatkan penugasan dosen pembimbing, ya maka harus terus berproses ya, sehingga tugas skripsi Anda selesai tepat waktu. Kemudian tahapan berikutnya adalah proses pembimbingan. Nah, dalam proses pembimbingan ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama, di sini saya memberikan 8 poin ya dalam proses pembimbingan dengan dosen pembimbing. Ini yang kadang ya saya mencermati, saya mengamati perilaku mahasiswa dalam proses pembimbingan yang kadang kurang tepat ya, kurang baik atau mungkin kadang juga kurang beretika gitu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ketika Anda akan melakukan proses pembimbingan, Anda harus siapkan dulu ya materi bimbingannya. Apa sih materi bimbingannya? Ketika Anda sudah janjian dengan dosen ya, Anda siapkan materi bimbingannya. Ya. Misalkan yang pertama ketika Anda melakukan proses pembimbingan adalah untuk penetapan judul penelitian ya atau mungkin lokus penelitiannya, ya Anda harus siapkan materi itu sehingga nanti proses pembimbingan diskusinya juga berjalan dengan baik ya antara Anda dengan dosen, antara Anda dengan dosen pembimbing. Ya, ini hal yang pertama. Siapkan materi pembimbingan. Ya. Jangan sampai Anda mau pembimbingan tapi bingung. Kemudian yang kedua adalah hubungi dosen dengan sopan. Ya. Hubungi dosen dengan sopan. Artinya apa? Kadang gini. Kita sering mendapatkan ya keluhan dari dosen pembimbing bahwa mahasiswa sekarang kok seperti itu ya, kayaknya kurang sopan santunnya, etikanya ketika menghubungi dosen sangat jauh ya, ketika dia bandingkan ketika dia sebagai dosen, sebagai mahasiswa dengan dosennya dulu gitu ya. Nah itu yang sering sekali ya kita mendapatkan keluhan dari dosen. Artinya apa? Bahwa ketika Anda menghubungi dosen, yaitu harus dengan sopan santun yang baik ya. Di Universitas Putra Bangsa tentunya sudah mempunyai ya tata cara ketika Anda melakukan WA ke dosen ya, baik ketika proses bimbingan ataupun yang lainnya gitu. Jadi ini penting bagaimana ketika Anda menghubungi dosen ketika akan janjian. Kemudian yang ketiga adalah jaga etika ya pada saat bimbingan. Ini juga penting ya. Nah, seringkali kita menemukan kasusnya seperti ini. Anda sedang bimbingan dengan dosen, mungkin dosen sedang mengkoreksi ya, dosen sedang mengkoreksi dokumen skripsi Anda malah asik ya dengan ponsel Anda. Ya, ini sering sekali ya. Mungkin tanpa disadari oleh mahasiswa karena saat ini orang agak sulit sekali ketika jauh dari ponsel. Ya, meskipun saat itu dosen sedang ngecek melihat dokumen Anda, ya Anda jangan lantas pegang HP terus temungkul terus ya. Nah, ini hal semacam itu kita sering sekali menemukan ya. Mungkin mahasiswa tidak sadar bahwa hal-hal semacam itu adalah kurang bagus ya dilakukan. Jadi ketika Anda bimbingan dengan dosen ya Anda taruh dulu ponsel Anda. Jangan sibuk dengan ponsel ketika Anda bimbingan skripsi dengan dosen. Paling-paling kan Anda 10-15 menit bimbingannya. Taruh dulu, simpan ponsel Anda di tas Anda misalkan dan seterusnya. Itu berkaitan dengan etika.
Kemudian yang keempat adalah memahami karakter dosen pembimbing Anda. Karena masing-masing dosen tentu saja mungkin karakternya berbeda-beda, ya Anda harus bisa memahami. Sehingga ketika Anda sudah paham terhadap karakter dosen pembimbing Anda, ke depan itu pasti akan memudahkan ya komunikasi jadi lebih lancar dan Anda paham karakter dosen Anda. Begitu juga dosen pasti akan tahu karakter masing-masing mahasiswa bimbingannya. Kemudian yang kelima, ini yang kadang harus betul-betul dipahami oleh mahasiswa ya, berkaitan dengan yang namanya bimbingan pasti dosen itu ya suka mencoret-coret ya, coret-coret dokumen Anda. Jadi itu bagian dari proses pembimbingan. Itu harus dipahami bahwa ketika dosen memberi tanda ya pada tulisan Anda atau mencoret pada tulisan Anda ya, itu harus dipahami bahwa itu bagian dalam proses pembimbingan untuk ya penyempurnaan karya ilmiah Anda ya. Jangan lantas misalkan saya malas bimbingan karena coretannya terlalu banyak ya. Bukan seperti itu yang dipahami, bahwa ketika dosen memberikan catatan, memberikan mungkin coretan ya, itu bagian dalam proses penyempurnaan karya ilmiah Anda. Kemudian yang keenam dalam proses bimbingan ini juga penting dipahami adalah berpenampilan yang rapi ya. Rapi dan wangi ini penting. Jadi berpenampilan rapi ya rambutnya harus rapi gitu ya. Kemudian Anda pakai baju yang rapi sampai sepatu ya. Jadi jangan sampai Anda bimbingan misalkan pakai sendal atau mungkin sepatu sendal, itu tidak boleh gitu ya. Jadi dalam proses bimbingan Anda harus berpenampilan yang rapi dan juga wangi, ini juga penting. Nah, saya beri catatan wangi ini karena kadang kita juga di program studi seringkali mendapatkan keluhan ya dari dosen ketika melakukan pembimbingan. Dosen kadang ketika sedang membimbing merasa tidak nyaman ketika mahasiswa, mohon maaf ya, bau badannya tidak dapat dikendalikan. Yang mestinya proses pembimbingannya berjalan dengan baik ya, mungkin dosen jadi tidak nyaman. Akhirnya ya proses pembimbingannya jadi tidak maksimal. Nah, ini penting sekali bagaimana Anda harus berpenampilan yang rapi dan wangi. Kemudian ketujuh, Anda harus mendengarkan ya saran dari dosen. Kemudian Anda juga harus bersikap baik ya. Anda jangan sibuk dengan ponsel Anda ketika Anda proses bimbingan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga tidak kalah penting. Ini juga hasil masukan dari para dosen pembimbing ya. Selesai skripsi atau ketika skripsi Anda sudah selesai diujikan, ya Anda ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Karena kadang ketika sudah di ACC, ya dosen tidak tahu apakah sudah lulus atau belum, ya ataukah sudah diujikan atau tidak, atau belum gitu ya. Karena seringkali mahasiswa itu sudah lupa ketika sudah diujikan, ya meskipun dosennya sudah dituliskan pada dokumen skripsi ucapan terima kasihnya. Tapi baiknya ketika Anda sudah selesai proses skripsinya, ya ucapkan terima kasih meskipun hanya lewat WA ke dosen pembimbing. Ya, itu bagian dalam menunjukkan mahasiswa yang memiliki etika yang bagus. Jadi 8 poin ini penting Anda pahami, ya, penting Anda persiapkan ketika melakukan proses pembimbingan, sehingga ketika 8 poin ini sudah Anda terapkan nanti ya
itu tentu saja akan mendukung dalam proses pembimbing Anda jadi berjalan dengan lancar. Kemudian kartu konsultasi skripsi ini juga penting, ya tadi di awal sudah saya singgung bahwa setiap kali Anda melakukan proses pembimbingan ini wajib diisi, ya. Kapan ketemu, kemudian konsultasinya kapan, ya. Kemudian materi konsultasinya apa, Anda tuliskan. Ya, misalkan pertama pengajuan judul, Anda diskusi tentang judul, ya Anda tanda tangani, ya. Kemudian pengajuan bab 1, bab 2 dan seterusnya, ya, revisi dan seterusnya sampai ACC diujikan. Ya, itu harus Anda dokumentasikan secara baik. Ya, di sini ada nama Anda, kemudian NIM, kemudian dosen pembimbing dan seterusnya. Kemudian kartu seminar. Nah, kartu seminar ini sebelum ke kartu seminar, tadi ada yang lupa bahwa pada kartu konsultasi skripsi ini minimal itu 10 kali, ya, 10 kali kehadiran itu minimal sekali, ya. Itu bisa lebih, ya. Kalau Anda memang satu kartu konsultasi kurang, ya nanti bisa ngambil lagi ke program studi. Tapi minimal terisi itu adalah 10 karena itu adalah standar dari perguruan tinggi, ya, proses pembimbingan yang minimal 10 kali. Ini biasanya pasti lebih dari itu, ya. Kemudian kartu seminar. Nah, kartu seminar ini merupakan bukti, ya, bukti ketika Anda hadir pada seminar proposal skripsi. Misalkan Anda tulis nama NIM, kemudian nama mahasiswa yang seminar siapa ditulis, kemudian moderatornya siapa, kapan pelaksanaannya, kemudian nanti minta para moderator. Ya. Nah, minimal pada kartu tanda peserta seminar ini adalah 6 kali kehadiran, ya. Karena nanti ini adalah sebagai dokumen lampiran pada skripsi Anda, termasuk pada dokumen persyaratan ujian akhir. Jadi biasanya mahasiswa semester mulai semester 5 biasanya sudah sering, ya, ikut acara seminar, sehingga kalau kita wajibkan hanya 6 kali, ya pasti akan sangat mudah sekali, ya, untuk Anda penuhi. Nah, ini gambaran tentang timeline skripsi itu, ya. Itu sangat mungkin bisa selesai dalam 1 semester atau 6 bulan, ya. Itu kembali lagi sejauh mana kedisiplinan, ya, kedisiplinan dari mahasiswa. Nah, ini gambaran tentang bagaimana mahasiswa itu dapat menyelesaikan skripsi dalam 6 bulan, ya, atau dalam 1 semester. Misalkan dimulai dari akhir September ini, ya, akhir September Anda sudah menyiapkan proposal Anda dengan baik, kemudian Anda sudah menyusun latar belakang dengan baik, ya, mulai data-data yang lengkap, kemudian penelitian atau penelitian terdahulu juga Anda sudah mendapatkan yang lengkap, menguatkan model penelitian Anda, maka pada bulan September sampai Oktober sangat mungkin bab 1 itu dapat terselesaikan. Kemudian bab 2, ya. Bab 2 ini ya sangat mungkin di bulan November, ya. Karena bab 2 ini kan berisikan kajian teoritis, ya. Kajian teoritis ini adalah teori-teori yang mendukung terhadap variabel yang Anda teliti. Saya kira 1 bulan sangat cukup, ya, untuk menyusun bab 2. Apalagi saat ini ketika eranya literasi digital sangat memudahkan bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi. Kemudian perpustakaan juga bukunya saya kira sangat lengkap, ya, apalagi perpustakaan sekarang
di gedung yang baru itu sangat representatif ya. Tempat untuk proses penyusunan skripsi juga ada room tersendiri di sana, sangat nyaman sekali ya. Maka di mahasiswa semester akhir itu sering-seringlah berkunjung ke perpustakaan ya. Karena di sana ada tempat khusus untuk mahasiswa yang sedang studi akhir. Jangan hanya kuliah pulang, tetapi ketika semester 7 ya Anda kuliah terus ke perpustakaan. Ngapain? Buka laptop Anda, nyusun skripsi. Gitu ya. Kemudian bab 3, setelah bab 2 sudah selesai, lanjut bab 3. Bab 3 ini adalah berisi dengan metodologi penelitian. Saya kira bab 3 juga dalam 1 bulan ya selesai gitu ya. Di agenda misalkan bulan Desember di bab 3, kemudian bab 4, 45 ya di bulan Januari, Februari ya saya kira bab 45 sudah selesai. Nah, jadi kenapa tidak ya? Kalau skripsi bisa selesai dalam 1 semester, ngapain harus sampai semester 8 atau bahkan semester 9 ya. Kalau dalam 1 semester selesai Anda kejar itu sangat mungkin sekali ya. Karena nanti di program studi setelah perkuliahan semester ganjil ini selesai, pasti akan membuka periode pendaftaran di semester ganjil atau di bulan pertengahan Februari itu periode pendaftaran dibuka, kemudian nanti langsung diujikan. Ya. Ini gambaran tentang bagaimana ketika Anda ingin menyelesaikan skripsi dalam 1 semester selesai. Ya. Bab 1 misalkan akhir September sampai Oktober selesai, kemudian November menyusun bab 2, bab 3 menyusun di bulan Desember termasuk proposal, seminar proposal, bab 45 di bulan Januari ini sangat mungkin ya bab 45 karena bab 45 kan tinggal bagi kuesioner ya. Dari kuesioner itu saat ini ada beberapa alternatif. Anda bisa menggunakan Google Form ya, atau mungkin Anda secara konvensional datang ke organisasi. Kalau Anda yang SDM datang langsung, kemudian bagi di sana 1 minggu saya kira sudah selesai, sehingga di bulan Januari ya olah data juga saya kira tidak begitu lama, asal datanya sudah valid, reliabilitasnya sudah memenuhi ya cepat ya. Sehingga bab 45 ya di bulan Januari insya Allah dapat terselesaikan, sehingga di Februari Anda tinggal daftar ujian saja. Nah itu saya kira gambaran tentang bagaimana proses skripsi itu dapat selesai dalam 1 semester. Jadi kalau kita melihat ya perjalanan skripsi itu ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Dicoret-coret ya sudah biasa. Ya, ada bimbingan, kemudian ada coretan, kemudian ada revisi, maju lagi dan seterusnya. Kemudian dalam proses skripsi mungkin juga Anda sering bergadang ya, atau bergadang di situ bukan berarti bergadang tidak sesuatu yang tidak penting ya, tetapi Anda bergadang di depan laptop. Anda menyusun skripsi Anda. Misalkan pada setiap hari Anda menyusun ya, atau buka laptop 1 jam saja, itu pasti akan ada penambahan-penambahan pada dokumen skripsi Anda. Diperbaiki, besok bimbingan ya. Ada revisi terus perbaiki, besok bimbingan lagi dan seterusnya. Mungkin dalam proses skripsi juga yang namanya stres ya pasti ada ya, tinggal sejauh mana kemampuan Anda dalam mengelola stres ya. Stres pasti ada ya. Karena ada tuntutan yang harus Anda penuhi ya dalam proses riset Anda atau penyusunan skripsi Anda.
Nah, grafik ini menunjukkan tentang bagaimana semangat skripsi dari seorang mahasiswa. Ini yang seringkali terjadi gitu ya. Gitu. Maka di sini tulisannya adalah grafik semangat skripsi. Jadi yang pertama, ketika mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbing dan kadang masih temanya masih bingung ya, itu semangatnya masih rendah. Tapi nanti kalau sudah mulai menemukan titik cerah, temanya sudah ditentukan, semangat Anda semakin meningkat ya. Nah, semangat yang paling tinggi adalah ketika Anda proposalnya sudah jadi, ya, dan Anda sudah seminar proposal skripsi. Ini adalah semangat paling puncak biasanya, ya. Tetapi ini setelah proposal diseminarkan, berikutnya kadang terjadi fase penurunan semangat, ya. Semangatnya bisa turun. Jadi beberapa kasus ketika mahasiswa sudah proposal, dia rasanya sudah ayem ya, alhamdulillah skripsi sudah selesai, sudah diseminarkan proposalnya. Istirahat dulu 1 minggu, kemudian 2 minggu, akhirnya 1 bulan atau mungkin jadi berbulan-bulan. Nah, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh program studi. Harapannya ketika Anda sudah seminar proposal, ya Anda harus ngebut ya untuk ke tahapan berikutnya. Kemudian kalau Anda yang hobi game ya, baik Mobile Legends maupun game-game yang lain, kurangi ya aktivitas itu. Karena nanti kalau Anda terlalu asiknya game, skripsinya bisa dipastikan lupa, nggak selesai-selesai. Tahu-tahu bahwa ketika Anda sudah ini, ada temannya yang sudah lulus ya, terus Anda jadi seolah bingung, sibuk mulai dari mana lagi dan seterusnya ya. Karena ketika semangat skripsinya turun ya, Anda mau mulai lagi biasanya malasnya luar biasa ya. Tapi ketika Anda proposal terus diselesaikan, yang penting di sini adalah bagaimana Anda menjaga semangat menyelesaikan skripsi Anda pasca seminar proposal. Jangan sampai semangat Anda turun lagi. Nah, ini moto yang saya kira cukup menarik ya. Ini yang saya ambilkan dari moto mahasiswa Putra Bangsa. Saya datang, kemudian saya bimbingan, ya setelah bimbingan ada proses revisian, maka dia juga revisi, kemudian setelah revisi, maka selesai juga skripsinya, atau saya menang. Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya menang. Nah itu saya kira moto yang cukup bagus ya diterapkan oleh Anda semua dalam proses menyusun skripsi. Kemudian layout skripsi. Nah, pada layout skripsi ini yang penting Anda perhatikan, nanti Anda cek ya di buku pedoman skripsi, ikuti saja layoutnya. Dari halaman sampul depan dan seterusnya, ini harus lengkap ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, batasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Bab 2 kajian pustaka, tinjauan teori ya. Tinjauan teori ini dimulai dari pembahasan Y-nya dulu ya, baru ke X-nya. Kemudian penelitian terdahulu ini juga harus Anda cantumkan penelitian terdahulu yang relevan terhadap konstruk penelitian Anda, kemudian hubungan antar variabel, model empiris. Bab 5 bab 2 pada 2.5 adalah hipotesis. Kemudian bab 3 metodologi penelitian, ada objek penelitian, objek dan subjek penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, kemudian teknik analisis. Kemudian bab 4, analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif, ya.
pembahasan secara deskriptif dari biasanya data identitas responden ataupun data-data lain yang mendukung. Kemudian analisis statistik, ya. Kemudian yang 334 adalah pembahasan. Pembahasan ini subnya itu nanti disesuaikan dengan berapa jumlah hipotesis Anda. Kalau hipotesis Anda ada 5, ya pembahasannya ada 5. Ya. Kemudian simpulan. 5.1 simpulan, ini pun sama. Simpulan itu nanti jumlahnya sesuai dengan hipotesis Anda. Kalau hipotesis Anda ada 5 atau 7, ya simpulannya itu jumlahnya. Kemudian keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini tentu saja memuat tentang hal-hal yang dialami dalam proses penelitian yang di luar rencana Anda. Itu adalah keterbatasan penelitian. Kemudian 5.3 adalah implikasi, baik implikasi secara praktis maupun implikasi secara teoritis. Ini adalah gambaran layout skripsi. Berikutnya adalah alur seminar skripsi secara online. Yang pertama adalah ketika proposal Anda sudah selesai, diakses oleh pembimbing, maka Anda mendaftar di SIA, ya. Kemudian Prodi akan memberitahukan jadwal dan panelis melalui WA kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah mahasiswa menjadi host Zoom ataupun Google Meet, ya. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mengirimkan ID Zoom dan password Meet-nya ke peserta lain sebagai audien. Sehingga dalam proses seminar itu Anda tidak seorang diri, tetapi ada teman-teman Anda yang hadir pada room meeting itu. Kemudian yang kelima, mahasiswa membuka forum 30 menit sebelum seminar proposal dimulai. Ya, artinya Anda harus hadir lebih awal, ya. Hadir lebih awal. Kemudian yang keenam adalah pelaksanaan seminar, ya. Kemudian alur ujian skripsi, ini tahapannya, ya. Ketika dosen pembimbing sudah memvalidasi dokumen skripsi Anda, maka Anda boleh mendaftar melalui SIA, ya. Kemudian mahasiswa melengkapi persyaratan ujian, fotokopi skripsi atau LTA, ya. Kemudian Anda email ke email program studi manajemen. Program studi manajemen nanti akan membuat jadwal, kemudian pelaksanaan ujian. Nah, kemudian hal lain yang kadang tidak begitu diperhatikan, halaman persetujuan. Halaman persetujuan dosen pembimbing ini wajib ditandatangani oleh dosen pembimbing sebelum Anda mendaftar pada proses ujian skripsi. Nah, sampai di sini masih kosong, ya. Kemudian formulir pendaftaran ujian skripsi. Nah, ini formatnya hampir sama, tapi di sini judulnya beda. Kalau tadi formulir pendaftaran skripsi, ini adalah formulir pendaftaran ujian skripsi. Nanti Anda tinggal cetak sendiri melalui SIA. Nah, dalam proses pengajuan skripsi, ini mahasiswa tanda tangan dulu, ya, kemudian ke dosen pembimbing, ke dosen wali, kemudian ke BHK, terakhir ke program studi. Program studi ini dilengkapi dengan kelengkapan dokumen persyaratan ujian skripsi, sehingga nanti akan divalidasi kelengkapannya, apakah Anda akan layak diujikan atau dijadwalkan atau tidak. Kalau dokumennya masih kurang, nanti akan di pemberitahuan dari program studi. Kemudian proses ujian skripsi. Dalam proses ujian skripsi, ya, mahasiswa itu dokumen skripsi yang sudah final itu 3 bundle, ya, itu diserahkan ke program studi. Nanti program studi akan membagikan ke dosen penguji. Kemudian kuesioner ini juga harus disiapkan, ya, jilid kuesioner responden, karena akan biasanya ditanyakan oleh tim penguji.
untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah betul-betul data dari hasil responden yang sesungguhnya. Atau link Google Form, ya ini juga ditanyakan. Karena kita akan ngecek juga, kalau Anda yang pakai Google Form, kita akan ngecek, coba dibuka linknya, ya. Kapan Google Form itu dibagi, kemudian kapan Google Form itu diisi, waktunya, ring waktunya seperti apa. Kemudian foto proses penelitian ini juga penting sebagai dokumentasi. Kemudian komputer yang dipakai oleh mahasiswa itu, atau laptop mahasiswa wajib terinstall minimal SPSS. Karena untuk biasanya ketika ada keanehan data, mahasiswa suruh ngerun ulang. Mahasiswa diminta untuk menampilkan proses olah data. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ya ini kesalahan mahasiswa pada saat ujian. Data tidak sesuai antara kuesioner dengan bab 4 ya. Ini kadang kita menemukan. Mahasiswa melakukan edit output SPSS yang sudah ditransform ke MS Word yang tadinya tidak signifikan jadi signifikan. Padahal sebenarnya kita dapat melihat keterkaitan antar data ya. Ini kok datanya agak aneh, biasanya pasti kita minta coba diolah ulang. Seringkali terjadi perbedaan antara nilai yang deskripsi dengan output SPSS-nya. Nah, kalau sampai hal semacam ini terjadi, ya Anda bisa tidak lulus. Ya. Jadi terjadi keanehan dalam tabel output SPSS-nya. Ya. Jadi kalaupun ada manipulasi pasti akan ketahuan, ya data-data yang aneh gitu dan seterusnya. Ini kesalahan yang kadang terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan yang kadang hal itu terjadi biasanya terjadi ketika mahasiswa yang mengolah datanya oleh pihak yang ketiga. Nih, kadang seringkali ada tawaran semacam ini, jasa skripsi murah, hubungi 0817 dan seterusnya. Nah, ini hindari hal yang semacam ini ya. Anda silakan belajar sendiri. Dosen pembimbing siap membantu Anda dalam menyusun skripsi sampai selesai. Jangan Anda serahkan ya ke jasa pembuatan skripsi karena itu pasti datanya akan abal-abal ya. Datanya tidak data yang sesungguhnya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalaupun Anda tidak bisa mengolah data, ya Anda bisa minta bantuan ke teman Anda yang bisa dan seterusnya. Sehingga nanti ketika ujian itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi beberapa kasus kita menemukan ketika mahasiswa memang keterlibatan terhadap proses skripsi itu rendah, ketika ujian ya bingung, ya. Ketika ujian bingung, tidak menguasai skripsi dan seterusnya ya. Ketika kita tekan, biasanya dia baru jujur, dia banyak dibantunya dibandingkan ya keterlibatannya. Nah, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh program studi dalam proses menyusun skripsi. Silakan Anda ya susun sendiri skripsinya sehingga ketika ujian ya Anda pasti akan menguasai. Tapi berbeda ketika skripsi yang Anda kerjakan itu dititipkan sama jasa pembuatan skripsi murah. Ya. Nah, ini contoh-contoh ilustrasi tentang keanehan-keanehan data. Misalkan pada lampiran datanya berbeda dengan tabel ini data pada skripsi ditulis signifikan padahal pada output SPSS-nya tidak signifikan. Jadi ini yang penting diperhatikan. Nah, ini kadang yang juga pada kuesioner ya.
Jadi kalau data kuesioner itu betul-betul dipakai, hal semacam ini tidak terjadi. Misalkan pada kuesioner ringnya 20-30, tetapi di dokumen skripsi Anda 18-25. Ini kan aneh semacam ini, ya. Ini pasti aneh sekali. Biasanya kalau semacam ini sudah dapat kita identifikasi. Ini mahasiswa banyak bohongnya ketika nyusun skripsi. Bisa tidak lulus kalau semacam itu, ya. Kemudian halaman pengesahan ujian. Nah, halaman pengesahan ujian ini juga perlu kami sampaikan, ya. Halaman pengesahan ujian ini diberikan kepada mahasiswa ketika proses skripsi ujian selesai, kemudian diberikan rangkap 3. Nah, rangkap 3 ini adalah nanti untuk dilampirkan pada dokumen skripsi Anda. Nah, nanti Anda minta tanda tangan ke tim penguji Anda siapa disantumkan. Terus saja kemudian nanti di program studi pun akan tanda tangan dan stempel basah diberikan dengan catatan yang lain sudah lengkap dan skripsi sudah dijilid. Jadi kadang saya sering menemukan bahwa skripsinya belum dijilid sudah minta pengesahan dari program studi. Kita bukan pelit, tetapi khawatirnya adalah nanti ketika Anda sudah minta validasi, Anda tidak mendokumentasikan skripsi Anda dengan baik, atau Anda jilidnya tidak sesuai dengan standar, ya, aturan baku sesuai dengan buku pedoman, warnanya beda, mungkin covernya beda dan seterusnya. Sebenarnya di prodi itu kontrolnya adalah itu. Nah, ini agenda pendaftaran ujian skripsi, ya, pada semester ganjil dan genap tahun akademik 2002-2023. Silahkan Anda screenshot, ya, untuk Anda simpan. Kemudian sebagai pengingat Anda kapan tahapan pendaftaran pada setiap gelombangnya. Karena pada setiap tahun program studi itu membuat 4 gelombang ujian skripsi. Gelombang yang pertama ini pada semester ganjil, ya, 2022-2023, dimulai tanggal 10 sampai 31 Januari 2023. Semester genap, gelombang 2, 10 sampai 29 April, gelombang 3, 12 sampai 26 Juni, gelombang 4, 10 sampai 31 Juli. Nah, yang tidak kalah penting ketika Anda menyusun skripsi, selain Anda berusaha, ya Anda jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Jadi selain usaha, doa pun penting, ya, dalam menyusun skripsi sehingga prosesnya selesai. Baik, saya kira itu gambaran tentang bagaimana menyusun proses skripsi. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke Bu Marinta. Baik, terima kasih Pak Parmin atas pengarahannya. Untuk mahasiswa yang ingin bertanya terkait tadi materi yang sudah disampaikan Pak Parmin, monggo dapat menuliskan via chat, ya. Kalau malu-malu tulis via chat, kalau mau bertanya langsung juga silakan, tapi mohon diperhatikan untuk tidak mengulang pertanyaan yang sama pada sesi diskusi ini. Untuk yang hadir pada room Zoom itu sudah ada 224 mahasiswa, ya. Dari total mahasiswa yang KRS skripsi 300 sekian. Jadi untuk sesi terakhir ini, sesi tanya jawab, kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya secara langsung terkait skripsi. Monggo silahkan. Langsung saja Pak Parmin, ini ada pertanyaan. Bu izin bertanya, pembuatan proposal itu sampai bab berapa?
Ya, baik. Untuk pembuatan praproposal itu sampai hipotesis saja ya. Jadi bab 1 simpel saja, bab 1 lengkap dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ya. Kemudian bab 2 grand story-nya saja, ya, jangan terlalu detail dulu. Yang penting grand story-nya sudah Anda masukkan dan juga didukung oleh penelitian terdahulu, kemudian baru model empiris dan hipotesis. Jadi sampai situ aja. Jadi untuk praproposal itu belum lengkap sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ini dari Aprilia ya. Untuk konsentrasi SDM satu tempat penelitian ya, atau lokus penelitian satu perusahaan diisi oleh 2 mahasiswa apa boleh ya. Jadi idealnya dalam satu organisasi adalah satu mahasiswa yang melakukan riset di situ. Kecuali kalau perusahaannya besar, Anda bisa pecah ya, Anda bisa bagi per divisi. Sebagai contoh ya, kalau karyawannya ada mungkin 100 lebih, kemudian dalam satu divisi minimal 30 terpenuhi, ya Anda bisa spesifik per divisi ya. Tapi kalau misalkan jumlah karyawannya misalkan cuma 40 ya, itu kan sudah minimal sebenarnya kan. Kemudian Anda di situ ada 2 orang penelitian yang sama, itu terlalu mengada-ada menurut saya, jadi tidak tepat ya. Kemudian template proposal silakan Anda bisa ngambil di web Universitas Putra Bangsa ya. Coba saya share. Nah, pada web Universitas Putra Bangsa ya, di sini ada menu download. Mana ini, lari kemana menu download ya. Nah, ini ada administrasi skripsi. Ya, pada administrasi skripsi ini yang harus diperhatikan. Jadi buku panduan ya, silahkan Anda bisa download. Meskipun covernya mungkin masih tulisan STI, tapi secara kontennya masih sama, belum ada perubahan. Kemudian persyaratan ujian skripsi juga sudah disampaikan di sini, cover CD skripsi untuk kesamaan format, cover skripsi, kemudian template skripsi, template jurnal, itu sudah ada semua ya. Jadi ini saya contoh template skripsi. Nah, pada template skripsi ini, jadi saya kembali ke share screen. Nah, ini saya buka template skripsi. Jadi template skripsi ini silakan Anda download, kemudian ini sebagai template Anda ya. Kalau Anda ikut ini pasti sudah sesuai. Jadi dari halaman cover ya, kemudian pokoknya covernya logonya ukuran segini ya, nggak usah Anda rubah-rubah ya. Share screen saya masih kelihatan? Sudah tidak, Pak. Tadi kelihatan. Oh, coba saya kok hilang ya. Saya coba buka lagi share screen saya. Ya, di sini Anda tinggal nulis nama, name, dan seterusnya, program studi. Kemudian halaman pengesahan juga, persetujuan juga sudah ada. Anda tinggal nulis dosen pembimbing, nama gelar, dan seterusnya. Ini jangan dirubah, di-enter atau dinaikkan ya. Karena kadang kita sudah membuat format yang ideal, mahasiswa kok beda gitu ya. Itu kan aneh.
pengesahan ujian nanti dari program tadi, bebas plagiarisme dan seterusnya. Nah, ini kan sudah lengkap sebenarnya, ya. Nih, kalau saya lihat pakai menu navigasi, di sini sudah prodi ini setting menggunakan dokumen map, sehingga memudahkan mahasiswa, ya, menyusun. Anda kan tinggal ngisi saja ini. Jadi sampul depan, kemudian persetujuan, pengesahan, bebas plagiarisme, moto. Ini kan nanti di akhir ya, kelengkapan dokumen yang setidaknya sampul depan Anda harus ada ya. Jangan sampai bimbingan kok cuma dari pendahuluan. Sudah nggak ketemu dosennya, dititipkan ke mejanya, nggak ada covernya, bingung gitu ya. Gitu. Ya, Anda tinggal ketik di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya karena dulu lahirnya adalah keprihatinan dari program studi yang kadang mahasiswa menyusun skripsi template-nya berantakan ya. Maka dari program studi membuat inisiatif membuatkan ya template MS Word-nya. Ini kan mudah sekali, mahasiswa sudah dimudahkan. Nah, ini Anda tinggal ngisi ya. Anda tinggal ngisi. Kadang sudah seperti ini juga ada yang nggak mau pakai template semacam ini. Kadang kita betul-betul prihatin gitu ya. Kan sudah mudah. Nanti kalau sudah selesai, Anda masuk ke kata pengantar, daftar isi, dan tinggal diupdate ya daftar isinya. Nah, ini kan tinggal update quick ya. Diklik hanya ini atau hanya numbernya saja, tinggal di OK, selesai Anda bikin skripsinya. Ya, ketika Anda pakai template ini, pokoknya pakai template ini aja sudah lengkap. Anda tinggal enter isi datanya, ketik gitu ya. Nah, ini sebenarnya memudahkan sekali nih. Sampai daftar lampiran dan seterusnya. Sudah dimudahkan, kadang kok ya mahasiswa saya kadang masih menemukan nggak mau dipakai template-nya. Nah, harapannya bahwa angkatan ini ya pakai template yang sama ya. Jangan pakai template yang nggak jelas. Kemudian berikutnya, saya sudah di kantor kecamatan dan izin dari penelitian. Dari kecamatan harus ada surat izin. Ya, prosedurnya silakan diikuti ya. Kadang masing-masing lembaga atau masing-masing organisasi beda regulasinya. Kalau misalkan Anda dari kecamatan kemudian minta surat dari Bapeda ya, yang kalau di bawah pemerintah daerah memang yang menerbitkan dari Bapeda. Jadi izin dari kampus dulu, nanti ke Mas Hendri sebagai surat pengantar, biasanya ke Bapeda, nanti Bapeda yang mengurangkan izin. Itu ya. Itu dari Fandi Ahmad. Kemudian dari Sekar Pratiwi, izin bertanya jika minimal bimbingan 10, apakah ada batas maksimal? Batas maksimal bimbingan itu tidak membatasi ya. Anda mau bimbingan 20 kali boleh gitu ya. Tapi minimal 10 kali. Jadi bimbingan mau 10 kali atau lebih, atau mau Anda minta halaman lembar bimbingannya 2 juga nggak masalah ya. Kadang kita menemukan satu lembar bimbingan ternyata kurang. Karena rejim banget bimbingan nggak apa-apa. Silakan tinggal minta. Ya. Jadi kita tidak membatasi maksimal. Kemudian pengajuan judul ya. Terhalang dengan data perusahaan yang tidak bersedia, apakah boleh pengajuan judul kembali? Ya, nanti ketika ada proses, pokoknya yang pertama pengajuan judul itu praproposal di program studi.
itu kita tidak berkaitan dengan memfinalisasi judul ya. Kita hanya kelengkapan. Nanti finalnya judul di dosen pembimbing. Jadi kalau ada perubahan ya silahkan nanti disesuaikan. Di SIA-nya juga disesuaikan. Itu tidak masalah ya. Jadi kita tidak saklek misalkan prodi terlibat secara langsung berkaitan dengan judul, tidak. Kita hanya secara administratif kelengkapannya saja, tapi untuk final dokumen silakan ke masing-masing dosen pembimbing. Ini pertanyaan dari Dian Sekar Pratiwi. Kemudian dari siapa berikutnya, dalam mengajukan minimal berapa? 2 atau 3. Proposal cukup 2 saja ya. Kemudian untuk pengajuan itu mulai tanggal 6 Oktober karena kita saat ini sedang ya persiapan untuk visitasi reakreditasi program studi. Kemudian untuk pelaksanaan akreditasi itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 ya. Jadi 4 hari. Jadi mulai kita buka untuk penerimaan proposal mulai tanggal 6 ya. Jadi mulai tanggal 6 baru kita mulai. Karena tadinya mau lihat tanggal 7 tapi tanggal 8-nya libur ya. Jadi kita mulai tanggal 6. Saya kira itu yang di kolom chat. Saya kembalikan ke Bu Marinta. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah jelas ya tadi yang disampaikan Pak Parmin, materinya sangat padat dan jelas dari awal skripsi, proses skripsi sampai nanti ujian skripsi. Untuk daftar hadir itu sudah ada di chat, silahkan sambil menunggu ya Anda bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa menghubungi saya, Pak Parmin, di Prodi Manajemen untuk kami bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar skripsi dari mahasiswa semua. Seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon untuk mengisi daftar hadir ya yang ada bisa di screenshot Pak Kamal. Ya, bisa di-share ya kepada teman-teman nanti yang mungkin tertinggal belum mengopi di link daftar hadir. Dokumentasi pemerintah semua mahasiswa diminta untuk dulu apa? Oke. On kamera Baik, untuk Pak. dokumentasi. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, mohon untuk aktifkan kamera. Kami akan melakukan sesi dokumentasi nanti per ini ya, per slide ya. Dari Pak Kamal atau dari saya, Pak? Bebas. Dari Pak Kamal ya, untuk ya, ini rombongan mahasiswa yang pertama ya. Ya, saya hitung, ini ada 9 rombongan ya. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, untuk yang sudah ya Mas Kamal? Sebentar, saya juga punya filenya. Oke, untuk yang kedua, rombongan kedua. Anak kayaknya ada dulu, Di. 3, 2, 1. Ya, ini ada rombongan ketiga. 3, 2, 1. Terima kasih Mas Maftuhin dan kawan-kawan. Oke, rombongan keempat. 3,
Ini banyak yang belum aktif nih, Mas Hengki, Mbak Ranti sudah aktif ya. 1, 2, 3. Lima, rombongan kelima. Ini banyak yang nggak aktif ini fotonya. Yang keenam. Sama juga. Yang ketujuh. Ke-8. Sembilan terakhir. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Parmin yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kamal yang sudah membantu mengadministrasikan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nova dan tim IT yang sudah memfasilitasi pada kegiatan siang hari ini. Dan juga mahasiswa semua yang saya banggakan, mudah-mudahan dengan adanya acara pembekalan skripsi ini akan menambah lagi ya semangat untuk bisa memulai dan menyelesaikan skripsi dengan secepat-cepatnya ya. Tadi kalau di PowerPoint-nya Pak Parmin bisa diselesaikan 6 bulan ya, harapan kami Anda bisa mencapai target tersebut seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, waktunya sudah siang, maka untuk acara pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.